Yuk kita berdoa, saudara ya. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat hadirat-Mu di rumah-rumah di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mau memberkati kami malam hari ini lebih lagi. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti isi hati-Mu, serta memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba yang gak ada apa-apanya, dan juga kami semua Tuhan Yesus, mampukan kami semua berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ambil alih. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, shalom keluarga ilahi. Boleh sambil lambaikan tangannya, aku mau lihat wajah-wajah kalian. Puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan ya. Ya, hari ini saya ingin bagikan sesuatu buat setiap kita, masih nggak jauh-jauh dari tahun PH, saudara. Kalau di ibadah raya beberapa minggu yang lalu, aku lebih fokus kepada tahun tindakan di situ. Hari ini kita mau fokus kepada apa yang Pak Niko sampaikan mengenai double grace-nya, saudara ya. Kita akan fokus di situ, belajar malam hari ini bersama-sama. Kita lihat PowerPoint-nya, saudara bisa lihat ya. Oke, puji Tuhan. Nah, tahun PH, kita ada di dalam tahun PH 5785, saudara. Kita ini semuanya di-refresh dulu. Kalau penulisan Ibrani itu dari kanan ke kiri ya. Jadi kita lihat yang tulisan P itu sebenarnya yang sebelah kanan, yang artinya adalah mulut. Ya, kalau kita permudah supaya mudah seperti ini, ya. Nah, jadi P yang gambarnya seperti ini adalah artinya adalah mulut, di mana 5780 sampai nanti 5789 kita masih ada di periode waktu tahun 80-an yang artinya adalah mulut, dan lewat gembala pembina kita juga lewat gembala Rayon kita diingatkan untuk kita memperkatakan yang benar ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi berintegritas. Selain dari bicara tentang mulutnya kita, juga berbicara tentang mulutnya Tuhan ya, untuk kita memperhatikan perkataannya Tuhan dengan teliti, dengan detail. Jangan asal-asalan, tapi perhatikan apa yang keluar dari mulut Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan, pesan-pesan Tuhan diperhatikan. Ini tentang mulut selama 1 dekade ini, saudara ya. Nah, kita akan belajar hari ini. Sebelumnya kita mau ingat lagi bahwa 5785 itu yang disebut dengan P. Minta tolong tim tim medianya rada lebih gercep ya, karena kalau nggak cepet di-admit ini jadi ada ininya nih, ada shadow-nya di atas. Agak mengganggu ya. Nah, tolong langsung diklik kalau ada yang admit supaya nggak ada gangguan di tayangannya ya. Oke, jadi 5785 itu artinya adalah hey. Kenapa hey? Karena kalau angkanya Ibrani itu dia ada arti-artinya setiap huruf gitu, saudara ya. 4 itu kita ingat waktu itu dalet, dan 8, 5-nya tuh tulisannya seperti ini. Nah, artinya tuh macam-macam, saudara. Bapak Gembala kita di Hong Kong pernah sampaikan tentang hey, di mana artinya adalah behold, lihatlah, gitu ya. Nah, lalu juga ada arti yang lainnya lagi yang Bapak Gembala Pembina kita Pak Niko sampaikan. 5 itu berbicara tentang angka kasih karunia. Dan di tahun ini 5785 itu 5-nya munculnya 2 kali. Ya, makanya yang kita dapatkan adalah, aduh, ini yang di bawah tertutup ini gimana ya? Agak kurang indah ya memang. Gak bisa, Civi. Karena aku ada tampilan muncul either di atas atau di bawah. Di atas deh. Ini lebih baik. Ya, harusnya lebih oke ya. Aduh. Ya, oke. 5785 artinya behold, hey-nya, lalu munculnya 2 kali, sehingga kita bisa terjemahkan 5-nya itu adalah angka kasih karunia, dan munculnya 2 kali double grace.
Lalu nanti kita akan tahu lagi, kenal lagi arti yang berikutnya, di mana Hei itu berbicara tentang nafas atau angin, yang nantinya akhirnya kita dapatkan adalah Roh Kudus, Roh Allah sedang bekerja. Ya, kita agak lewatin dulu itu, tapi hari ini kita mau fokus kepada angka 5 Hei, yang adalah artinya kasih karunia atau grace. Ya, apa sih, kita sering dengar ya tentang kasih karunia, anugerah sama kasih karunia berdoa ya sama aja ya saudara ya. Apa itu artinya kasih karunia? Kasih karunia itu adalah kebaikan yang tidak layak diterima. Jadi kasih karunia itu adalah sesuatu yang sebetulnya kita nggak layak kita terima, tapi kita dapat gitu ya. Dan kasih karunia itu nggak bisa kita dapat atau kita peroleh dengan usaha ya, karena itu tergantung yang memberikan kasih karunia, ya, di mana dalam hal ini adalah Tuhan sendiri yang memberikan kasih karunia. Dan kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma saudara ya, gratis. Nah, ini ada ayat-ayatnya saudara ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Jadi di dalam kekristenan kita mengenal yang namanya kasih karunia, dan kita bersyukur di dalam kekristenan itu ada kasih karunia yang menyelamatkan kita, dengan Tuhan mengirimkan Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, itu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita semua bisa menerima keselamatan. Ya, lalu ayat yang berikutnya Roma 3:23 sampai 24. Semua orang itu udah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, ya garis bawahi di situ, oleh kasih karunia kita itu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau agama yang kita kenal, dunia ini mengenal agama itu adalah upaya manusia untuk mencapai surga, untuk mencapai hidup yang kekal. Tapi kita oleh karena kasih karunia Tuhan, surga yang mencari kita gitu. Ya, itulah kasih karunia yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, tangkap dulu masing-masing kita semua bahwa kasih karunia itu artinya itu kebaikan yang harusnya kita nggak layak terima, ya harusnya kita binasa. Kita ingat itu saudara ya, setiap manusia yang udah berdosa ini harusnya kita kehilangan kemuliaan Allah dan harusnya kita masuk ke neraka selama-lamanya saudara. Tapi karena ada kasih karunia itulah yang mana Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang turun ke dunia untuk mencapai manusia, untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi di dalam kasih karunia yang memberi, yaitu Tuhan nggak berkewajiban harus kasih, tapi kita juga yang punya, yang menerima, kita nggak punya hak sebetulnya untuk menerima, tapi dia mau kasih gitu ya. Nah, bentuknya apa sih kasih karunia itu? Kita lihat ya, Yohanes 1 ayat yang ke-16 dikatakan gini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru, terjemahannya seperti ini saudara ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya Amplified Bible itu dikasih penjelasannya tuh super jelas banget saudara ya. Di sini dikatakan oleh kepenuhannya itu, di in brackets di situ adalah super abundance, kelimpahan yang super, kelimpahan super kasih karunia-Nya Tuhan itu yang kita terima adalah kasih karunia demi kasih karunia, di mana di situ aku dengan cepat aja aku ringkas supaya kita lebih jelas saudara ya. Jadi kasih karunia berdasarkan ayat itu, kasih karunia itu wujudnya berupa apa gitu, supaya kita lebih mengerti akan kasih karunia ini. Kasih karunia itu berupa yang tadi pertama dikatakan spiritual blessing upon spiritual blessing. Artinya berkat rohani demi berkat rohani. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita bentuknya berupa apa? Yang satu adalah berkat rohani. Dimanapun Anda berada saat ini, katakan sama-sama berkat rohani. Dan berkat rohani bukan cuma satu, apalagi kita di dalam tahun kasih karunia-Nya ganda, double saudara ya. Berkat rohani demi berkat rohani.
berkat rohani satu belum habis, dikasih lagi berkat rohani berikutnya. Ada berkat rohani demi berkat rohani. Yaitu apa berkat rohani itu? Berkat rohani itu keselamatan kita di dalam Yesus Kristus, penebusan, pengampunan, itu berkat rohani, saudara ya. Tuhan memberikan pengampunan buat kita, Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, kita dikuduskan, itu berkat rohani, saudara. Which is nggak di dalam kepercayaan yang lain, saudara, di dalam agama. Ingat ya, agama itu manusia yang mencari Tuhan. Itu nggak ada, saudara, hal-hal yang seperti ini. Ya, semuanya hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus dan hanya di dalam Dia. Yang pertama adalah berkat rohani, lalu yang kedua adalah favor upon favor dari Yohanes 1 ayat 16 tadi. Favor upon favor artinya adalah kebaikan demi kebaikan Tuhan berikan buat kita, saudara ya. Lalu yang ketiga adalah give gift upon gift, hadiah demi hadiah yang bertumpuk. Jadi wah, kalau kita tangkap benar-benar 3 hal ini aja, saudara ya, kasih karunia yang Tuhan berikan itu bentuknya tuh ternyata luar biasa, dahsyat banget buat kita Tuhan sediakan. Ya, apalagi dikatakan double Tuhan sediakannya. Udah dikasih berkat rohani, kasih kebaikan, dikasih hadiah demi hadiah, dan itu adalah udah dikasih lagi double, saudara ya. Itu yang Tuhan janjikan akan terjadi di tahun hey ini, saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang rindu menerima berkat ganda, double portion, double grace, boleh lambaikan tangannya, haleluya. Ya, jadi kalau kita ngomong double grace, kasih karunia ganda, berarti ini yang kita akan terima, saudara. Tangkap benar-benar, supaya kita nggak kelewatan nih, saudara ya. Kita ngerti bahwa, oh, aku nih lagi ngalamin kasih karunia ganda nih dari Tuhan. Semalam, Bapak Gembala Rayon 3 kita bersaksi bahwa beliau ngalamin kasih karunia ganda, saudara ya, ngalamin kesembuhan, yaitu kebaikan demi kebaikan yang dia alami. Harusnya operasi, nggak dioperasi, malah 2 kali lagi seperti itu. Dan saya percaya masih ada lebih banyak lagi kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan. Nah, saya percaya itu semua Tuhan sediakan buat setiap kita. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang kita nggak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, ini tentang kasih karunia, saudara. Nah, jadi kalau kita udah ngerti tentang kasih karunia yang artinya adalah seperti ini, saudara ya, sesuatu yang harusnya kita nggak terima, tapi ternyata kita dapat gitu ya, Tuhan kasih, dan berupa berkat rohani, berupa kebaikan, berupa hadiah demi hadiah. Nah, jadi mulai sekarang, saudara ya, kita kalau pas lagi terima doa berkat, saudara ya, saya lihat, wah, di Alkitab tuh kalau kita search nih ya, kasih karunia, khususnya di Perjanjian Baru, wah, itu doa penutupnya Paulus, di surat-suratnya Paulus, semuanya, saudara ya, itu pasti ada doa berkatnya tuh, selalu nyebut tentang kasih karunia. Kita pun di gereja kalau doa berkat pasti ada nyebut tentang kasih karunia menyertai kamu semua, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, dan masih banyak segudang lagi kata-kata tentang melepas berkat kasih karunia. Kalau di kita biasanya kita nyebutin tentang Bilangan 6 di situ ya, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Nah, jadi waktu lagi disebutin memberi engkau kasih karunia atau dikatakan berkat kasih karunia dari Allah Bapa, wah, itu tuh ternyata berkat yang sangat-sangat besar Tuhan sediakan buat kita. Apalagi di tahun double grace ini, jangan sampai kelewatan, saudara ya. Kita tangkap benar-benar, amin, amin, amin. Tuhan menyediakan kasih karunia double ganda buat setiap kita semuanya. Nah, sekarang kalau kita udah ngerti tentang ini, tentang kasih karunia ini, tadi dikatakan kasih karunia itu adalah juga termasuk penebusan, pengampunan, saudara ya. Kalau gitu, saudara, apakah kita ini boleh nggak? Kan ada kasih karunia nih, ya kan? Tuhan pasti akan ampuni kita. Ini juga muncul nih pertanyaan ini di kitab Roma gitu kan. Kalau demikian, apa yang kita mau katakan? Boleh nggak kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia makin tambah nih? Oh,
kan kalau kita berdosa sama Tuhan kan diampunin. Oh kalau gitu bikin dosanya banyakan aja biar kasih karunia bertambah. Dan jelas-jelas di Roma 6 ayat yang kedua dikatakan sekali-sekali tidak. Ya, nggak boleh saudara. Jadi kita nggak boleh mempermainkan kasih karunia yang Tuhan udah kasih buat setiap kita. Jangan gara-gara mentang-mentang ada kasih karunia, apalagi kasih karunia double. Terus kita bikin dosa, dosanya double pula gitu kan, ada double grace gitu ya. Nggak boleh kayak gitu saudara ya. Sekali-sekali tidak gitu ya. Nehi gitu ya saudara ya. Nah, jadi kita ini udah mati buat dosa, gimana kita masih hidup di dalamnya? Kita ini tahun ini kita masuk di dalam tahun double grace, bukan hyper grace. Beda ya, saudara ya. Mesti ngerti bedakan antara double grace yang Tuhan sediakan buat kita dan hyper grace yang orang luar di sana ada yang mempercayai tentang hyper grace. Kasih karunia-Nya yang sangat berlimpah. Kalau hyper grace itu sebuah ajaran, saudara ya, yang mengabaikan ketaatan dan kekudusan. Udah nggak perlu taat-taat, nggak perlu kudus-kudus, nggak apa-apa kan kasih karunia Tuhan berlimpah gitu. Darahnya Tuhan Yesus itu udah mengampuni dosa kita, dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan depan. Jadi tenang aja, pasti kamu diampuni. Itu hyper grace, saudara ya. Dan kita tidak setuju dengan hyper grace ini. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa oh dosa kita masa yang akan datang juga udah diampuni kok gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti habis bikin dosa minta ampun sama Tuhan, kan ada kasih karunia, nanti Tuhan ampuni. Ini hyper grace dan kita sangat-sangat tidak setuju akan hal ini. Kalau kita setuju akan hal ini, artinya kita bisa hidupnya seenak udelnya sendiri, saudara ya. Nggak boleh seperti itu, kita nggak boleh mempermainkan kasih karunia yang Tuhan berikan. Tetapi kita itu perlu terus melakukan, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, tapi kita juga perlu melakukan bagian kita di dalam ketaatan, dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kembali lagi kita kepada pay, pengertian dari pay, hey, khususnya hey-nya, saudara ya. Nah, tahun lalu 4, dalet itu bentuknya seperti ini. Ingetin saudara ya, ini dalet. Nah, sedangkan hey itu cuman beda 1 garis dari dalet. Ulang ya. Jadi kalau dalet seperti ini, tahun lalu punya 84, ya 4-nya dalet tuh kayak gini. Lalu kalau 5-nya itu ketambahan satu garis, 1 huruf. Huruf itu artinya yod, sehingga menjadi kata yang baru yaitu hey. Ya, nah ini artinya, saudara ya, ini tuh mengandung satu pengertian, satu arti. Yang tadi garis yang di atas, nah ya sepertinya, ini garis yang di atas ini, saudara ya, ini artinya adalah pikiran. Sedangkan yang garis ke bawah ini adalah perkataan. Nah ini yang dalet ini ya, dalet ini pikiran, ini perkataan, dan 1 garis tambahannya di tahun hey ini adalah tindakan atau action. Sehingga Ibu Gembala Rayon 3 kita pernah sampaikan, tahun ini juga adalah tahun kita perlu bertindak, ada tindakan. Bukan hanya mikir, bukan hanya ngomong, saudara ya, tapi perlu disertai dengan 1 action, 1 tindakan. Nah, jadi intinya dibutuhkan tindakan di dalam ketaatan, bukan tindakan yang sesukanya sendiri, tapi tindakan yang sesuai dengan ketaatan kepada suara Tuhan. Makanya Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan, kalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Nah ini ya saudara ya, habis dengarnya dengar yang baik supaya nggak salah nanti melakukannya. Ya, dengar, masukin ke dalam pikiran kita perkatakan, lalu kita lakukan dengan setia. Maka semua berkat yang Tuhan sediakan itu Tuhan akan berikan buat setiap kita, itu akan menjadi bagian kita. Jadi diperlukan kerjasama nih saudara ya. Masalah kasih karunia Tuhan yang kasih kepada kita sesuai dengan hatinya Tuhan, suka-sukanya Tuhan istilahnya gitu. Tetapi
kita perlu ada bagian untuk kita melakukan, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Melakukannya bukan cuma sekali, tapi melakukan dengan setia segala perintah yang Tuhan sampaikan. Nah, saudara, sampai di sini dulu, saudara. Aku ya mau saksi sedikit, saudara, ya. Waktu siapin ini, aku inget-inget gitu ya. Aku jadi inget tuh waktu bagaimana awal muasal, awal mula Tuhan tuh manggil aku masuk dalam pelayanan sepenuh waktu khususnya, saudara, ya. Nah, jadi waktu dulu aku lulus kuliah itu, setelah lulus kuliah, berdoa sama Tuhan, Tuhan maunya apa ya gitu. Hatiku tuh maunya tetap melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan, kerja tapi nggak mau lepasin pelayanan gitu. Jadi aku lebih belain pelayanan daripada cari kerjaan yang ya, sekuler istilahnya seperti itu. Nah terus singkat ceritanya akhirnya aku nangkep banget bahwa panggilan Tuhan buat hidup aku tuh adalah untuk melayani Tuhan sepenuh waktu gitu, dan itu Tuhan ngomongnya jelas banget gitu, dengan sangat-sangat clear Tuhan panggil aku untuk melayani sepenuh waktu. Itu pun aku tuh nggak tahu yang namanya pelayanan sepenuh waktu full time tuh ngapain aja gitu. Yang aku tahu cuman pokoknya apa yang aku punya aku mau kasih buat Tuhan semuanya. Waktu dikasih interview dikasih tahu, tapi kamu gajinya cuma segini loh, aku nggak peduli, pokoknya aku nggak, bukan tujuannya mau cari uang atau cari apa, aku tujuannya cuma mau serahin semua hidup aku buat Tuhan. Nah itu waktu awal panggilan pelayanan. Nah jadi masuklah aku waktu itu sebagai full timer di kantor gereja pusat, di waktu itu belum GBI ya, dulu masih Betani gitu, di Kelapa Gading di LC7. Itu juga awal-awal pertemuanku dengan Om Bobi dengan Tante Nelly itu tahun berapa ya, kayaknya itu aku baru mulai full time deh tahun 97 kayaknya ya. Iya 97 aku mulai full time, aku 97. Nah, terus aku kan full time-nya di kantor di gereja. Jadi aku sekolahnya waktu itu kuliahnya tuh kuliah sekretaris. Kuliah sekretaris, pas di sekretariat pusat itu butuh full timer sekretaris gitu. Jadi cocok lah. Jadi aku full time, tapi full time-nya sebagai sekretaris. Jadi cocok dengan secara sekulernya aku memang ilmunya di situ gitu kan. Nah, sedangkan pelayanan aku main musik, main keyboard. Aku tuh main keyboard tuh nggak jago, saudara ya. Jadi aku main keyboard tuh, aduh, apalagi dulu gitu ya, itu tuh rada payah lah gitu ya, mainnya salah-salah gitu ya. Tapi kasih karunia Tuhan tuh terus ngejar aku gitu. Karena aku di LC7, maksudnya di kantor pusat gitu, kan Paniko tuh suka ada doa apa, nyari pemusik yang paling gampang itu ya yang ada di kantor gitu kan. Jadi walaupun aku mainnya rada ancur gitu ya, seringkali salah-salah chordnya gimana, tapi lumayan sering dipanggil suruh ngiringin gitu karena kepepet gitu ya. Aku nganggep itu kasih karunia Tuhan buat aku, saudara ya. Karena kalau bukan kasih karunia, kalau karena skill itu nggak mungkin aku dipakai lah istilahnya gitu. Nah terus saudara, itu kan aku di kantor gitu. Nah, lalu seiring jalan waktu, aku sambil ngantor, maksudnya full time di kantor, aku sambil sekolah lagi gitu, sekolah pelayanan misi, waktu itu SPMB namanya, sekolah pelayanan misi Betani gitu. Nah, aku tuh bukan model orang misi sebenarnya. Karena kenapa? Karena aku tuh orangnya dulu diem banget, gak ada suaranya, malu-malu. Kurang lebih kayak Levi sekarang lah gitu ya. Suaranya kecil gitu, nggak berani ngomong, nggak berani di depan orang gitu, nggak bisa ngomong banyak-banyak, ngomong sepatah-sepatah aja gitu. Tapi kalau kerja di belakang bisa gitu. Nah, terus jadi sambil sambil sekolah, kenapa sekolahnya itu? Soalnya yang ada itu gitu, yang lumayan bisa sambil kerja, sambil tetap kantor, dan sekolahnya malam gitu. Nah, jadi aku masuklah ke sekolah misi itu, padahal bukan orang misi lah menurut aku gitu. Nah, waktu berjalan seperti itu, uh, sekali lagi yang namanya kasih karunia tuh tergantung Tuhan mau kasihnya ke siapa. Dan aku bersyukur uh, aku tuh orangnya mau taat aja gitu, nurut aja Tuhan maunya apa ya udah aku ikut aja gitu. Nah kenapa bisa akhirnya dari kantor aku bisa jadi beneran nyemplung ke misi yang ada di luar, padahal aku nggak punya kemampuan untuk itu kalau secara kualifikasi gitu ya. Nah aku percaya presentasi terbesar itu karena kasih karunia Tuhan, dan karena Tuhan melihat
aku yang mau setia dan aku yang mau taat gitu. Dan aku percaya Tuhan bisa pakai setiap kita semuanya, khususnya kita lihat ya yang ada di gereja kita nih di GBI Hong Kong khususnya gitu kan. Eh, Kasih karunia Tuhan buat setiap kita, buat setiap saudara itu tuh luar biasa dahsyatnya, luar biasa berlimpahnya berkat rohaninya, lalu kebaikan demi kebaikan Tuhan yang bertubi-tubi. Coba kita flashback, saudara lihat deh, 5 tahun yang lalu aja, gitu ya, saudara yang udah 5 tahun lah bergabung gitu, 5 tahun yang lalu kalian ada di mana dan sekarang kalian ada di mana, posisi di level mana gitu, saudara akan dibuka sama Tuhan bahwa iya loh, kasih karunia Tuhan tuh berlimpah banget buat aku. Berapa banyak coba yang ngalamin kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan tahun ini Tuhan janji apa yang kita udah pernah alami itu, kasih karunia itu Tuhan akan lipat gandakan lebih lagi. Syaratnya apa? Kitanya mau setia, mau ngikutin proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Balik lagi kepada kesaksian aku, kenapa aku bisa akhirnya terjun keluar gitu ya saudara, itu tuh sebenarnya juga kasih karunia lagi baliknya. Waktu aku ngantor jadi aku leaderku tuh Pak Budi Sastra, kalau ada yang kenal saudara. Pak Budi Sastra itu dia megang bagian musik, bagian pendidikan, sama bagian misi luar negeri waktu itu. Nah, ada satu tempat di Kucing itu di Sarawak, ya Malaysia Sarawak. Itu butuh seseorang gitu untuk yang diutus ke sana gitu. Kita tuh punya stok utusan misi lumayan banyak pada saat itu, dan saya ada satu teman yang dia udah sering diutus misi kemana-mana, ke Jerman, ke New Zealand pernah, pokoknya ke luar negeri jauh-jauh lah, udah jago banget lah, udah pengalaman banget soal pelayanan misi ke luar negerinya gitu. Nah, Pak Budi Sastra tuh leader saya tuh manggil si teman aku ini gitu. Tapi maksudnya mau ngutus dia ke Kucing. Tapi entah kenapa si Pak Budi tuh waktu itu ngomongnya nggak to the point langsung Kucing, tapi yang disebut adalah Ngabang. Saudara tahu Ngabang nggak di mana, saudara? Ngabang tuh satu kota kecil, nggak tahu di peta ada apa nggak tuh ya, antara Pontianak sama jadi masih Kalimantan, tapi kalau mau ke Kucing, mau ke Sarawak itu pasti ngelewatin Ngabang dulu gitu. Nah, kita ada cabang waktu itu di Ngabang. Ngabang tuh di desa, saudara ya. Jadi Pak Budi tuh ngomong sama si temanku ini, si utusan misi ini gitu. Aku mau utus kamu ke Ngabang gitu. Gimana? Siap nggak diutus ke Ngabang? Nah, si temen aku ini biasa dikirim ke luar negeri yang hebat-hebat, tempatnya yang keren-keren. Langsung siapa kalau diutus yang ke luar negeri, saudara ya. Pas dibilang mau diutus ke Ngabang, kok si temanku ini dia bilang saya doa dulu ya Pak, gitu saudara ya. Jadi leaderku ini mikir, waduh ini gimana sih diutus ke tempat yang keren aja lu mau gitu. Pas giliran gue bilang mau kirimnya ke desa aja lu bilang doa dulu, kenapa yang dulu nggak doa dulu gitu kan, langsung siap-siap aja gitu. Jadi akhirnya Pak Budi doa lagi gitu kan, doa lagi Tuhan siapa nih ya yang mesti diutus gitu kan. Nah aku waktu itu masih di kantor kan, aku jadi sekretarisnya Pak Budi gitu. Nah, pada saat itu aku nggak tahu sebetulnya bahwa lagi cari orang untuk ke Ngabang, ke Kucing gitu ya. Tapi aku lagi berdoa untuk aku rindu banget pengen ke Kucing gitu. Udah nabung nih, nyelengin nanti ceritanya pas lagi pasca, liburan pasca, aku mau ambil cuti, aku pengen ke sana pakai ongkos sendiri pelayanan ke sana. Karena pada waktu itu habis kerusuhan tuh, 98 kerusuhan, terus banyak student anak-anak yang sekolah di sana gitu. Nah, jadi saudara, pas lagi kayak gitu si Pak Budinya doa, Tuhan siapa ya yang mesti dikirim, oh ternyata Tuhan ngomong tuh gitu kan, suruh saya yang berangkat gitu kan. Dan waktu akhirnya ngomong terus saya bilang, wah aku memang lagi doa untuk itu gitu, jadi jatuhlah kasih karunianya kepada aku gitu ya. Dan ke saya ngomongnya nggak ke Ngabang, memang sih transit lewat Ngabang, tapi habis dari Ngabang diterusin lagi ke Kucing gitu. Jadi alhasil yang aku pikir nggak mungkin, saudara, yang nggak mungkin ninggalin kantor nih karena di kantor juga sibuk gitu kan. Ternyata dilepaslah aku gitu untuk akhirnya pelayanan misi. Pada saat itu ya ampun, aku tuh nggak bisa khotbah. Aku nggak bisa khotbah, nggak bisa ya main keyboardnya ya masih kayak gitulah ala kadarnya gitu ya. Tapi ya nyanyi ya, aku lebih suka nyanyi sih daripada khotbah gitu ya. Sebenarnya aku juga lebih seneng WL sih kalau di Menara Doa daripada sharing. Jadi waktu itu bener-bener
nggak bisa khotbah sama sekali, dan khotbahku pertama kali itu langsung di ibadah raya gitu. Ya udah nggak tahu deh amburadul kayak apa, tapi aku bersyukur kasih karunia Tuhan tuh benar-benar berlimpah-limpah, sehingga dari yang kalau kita ini mau bertindak, kita ini mau nurut, melakukan sesuai dengan apa yang mau, itu kasih karunia tuh semakin bertambah-tambah, saudara. Saudara lihat hidup saudara, waktu saudara mau diproses, dibentuk, dan mau dipersiapkan sama Tuhan di wadah gereja ini, mau taat, mau nurut, mau bertindak, nggak cuma mikir, nggak cuma ngomong, tapi saudara mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, disitulah saudara akan terus kasih karunia akan mengejar kita, memperlengkapi kita lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yang mengalami itu boleh katakan amin. Amin. Karena itu yang aku alamin. Aku yang cuman punya, aku merasa pada waktu itu aku cuman punya talenta satu, tapi dipersembahkan, Tuhan lipat gandakan. Ternyata aku jadi punya dua. Dari dua, Tuhan lipat ganda. Jadi empat. Dari empat Tuhan lipat gandain lagi. Dan aku bersyukur atas proses Tuhan dalam hidup aku. Kalau aku nggak dikirim keluar seperti itu, misalkan aku masih tetap di satu tempat aja, aku nggak kemana-mana dan aku nggak mau nurut istilahnya gitu, mungkin aku nggak ada di titik ini sekarang gitu. Demikian juga kita semuanya, saudara, waktu kita ini mau taat, mau bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, disitulah kasih karunia Tuhan yang namanya grace upon grace, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan itu akan limpahkan, berikan lebih, 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 dan lebih lagi. Amin. Makanya jangan lari-lari, saudara ya. Kalau lagi diproses ya udah nurut aja, ikut aja prosesnya gitu. Justru disitulah Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Ya, yang lagi lari-lari sekarang balik cepetan, saudara ya. Kasih karunia Tuhan menanti kita, tapi kitanya juga mau bertindak. Lanjut, saudara ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut di sini. Nah, saudara, tadi yang berikutnya pengertian dari hey itu tadi kan, hey juga berarti nafas ya. Waktu kita ngomong hey itu juga ada napasnya, ada hembusan. Nah, saudara, saya beberapa waktu ini tuh saya lagi lumayan senang ngulik kata-kata bahasa Ibrani, saudara ya. Sampai saya mainan iseng-isengan aku di Duolingo itu aku belajar bahasa Ibrani. Susah, saudara, bahasa Ibrani itu, saudara ya. Nah, tapi menarik, saudara. Saudara lihat sini ada bahasa Ibrani yang tertulis di sini. Ini bacanya dari kanan ke kiri, saudara ya. Itu yang pertama itu ya bacaannya adalah yod, atau kalau dikasih aksara Inggrisnya, kasih huruf Inggrisnya Y seperti itu ya. Lalu berikutnya H atau hey, itu kata-katanya hey, saudara ya. Hey, yang kedua itu. Lihat ya, seperti hey yang tadi kita belajar toh. Nah, lalu yang ketiganya itu adalah wow, dan yang keempatnya adalah hey lagi. Ini kalau dibaca secara komplit dari kanan ke kiri kan bacanya kan, jadinya YHWH, atau yang kita tahu sebagai Yahweh. Kita sering ya dengar tahu ini ya, nama Tuhan yang dimana sebetulnya nggak ada vowelnya, nggak ada vokalnya, nggak ada a i u e o nya gitu kan, sehingga ini nggak bisa dilafalkan dengan sempurna, karena ini adalah nama Tuhan yang saking sakralnya ini nggak bisa disebutin yang jelas gitu, saudara ya. Nah, ini huruf He yang ada di dalam nama Tuhan dua kali disebut ini, saudara, berbicara tentang nama Tuhan, di mana ada nafas di situ. Kita ingat manusia itu menjadi makhluk yang hidup karena dihembuskan nafas Tuhan, ya, dihembuskan nafas Tuhan. Dan ternyata, saudara ya, aku pernah upload juga di storyku, ada suatu fakta yang menarik, saudara, bahwa nama YHWH ini, saudara ya, ternyata pelafalannya tuh paling tepat adalah waktu kita ini sebenarnya sedang bernafas loh, saudara. Jadi waktu kita YHWH ini kan kita nggak bisa gimana coba cara ngomongnya, nyebutinnya, ngelafalinnya kan susah, saudara ya. Kita aja bahasa Indonesia kita jadi sebutinnya Yahweh, padahal kan nggak ada a-nya, nggak ada e-nya gitu kan. Nah, sebetulnya nafas Tuhan di sini Yahweh ini, saudara, YHWH ini, itu kita pada saat kita bernafas itu paling tepat untuk mengucapkan ini. Waktu kita
Waktu kita menghembuskan nafas, kita menarik nafas. Jadi setiap tarikan nafas kita, di situ ada nama Tuhan, di situ ada nama Allah. Disitulah roh Allah itu ada di setiap manusia kita itu. Yahweh, nama Tuhan itu kita panggil sepanjang umur hidup kita. Kita lahir sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Itulah yang kita sebut nama Tuhan. Dan dikatakan huruf He artinya yang berikutnya adalah nafas atau angin, yang mana adalah angin Roh Kudus. Makanya disebutkan bahwa tahun 5785 ada seorang rabi juga yang mengatakan ini adalah tahun welcoming the Holy Spirit, di mana setiap nafas kita Roh Allah ada di situ, saudara. Ya, nah jadi tahun 5785, tahun double grace, tahun welcoming the Holy Spirit, dan juga tahun tindakan. Semuanya perlu kita tangkap benar-benar, saudara ya, di mana kasih karunia-Nya adalah Tuhan yang memberikan kita bertindaknya enggak dengan kekuatan sendiri, tapi bertindak dengan kuasa dan pengurapan dari Roh Kudus. Itulah yang akan menghasilkan percepatan dari apa yang kita rindukan dan kita doakan. Khususnya, kenapa ini semua, ngapain kita semua kerjakan ini? Kita terus melakukan untuk tujuannya adalah menunaskan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya, nah kuncinya dikatakan Bapak Gembala kita, kuncinya adalah balik lagi kepada mulut, saudara ya. Kuncinya adalah mulut. Efesus 4 ayat 29. Kita sering baca ayat ini, tapi biarlah hari ini kita dapat sesuatu yang baru. Dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Nah, ini yang warna kuning, baca sama-sama 2, 3, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi rindukan kita pakai mulut kita supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu apa? Berkat yang seharusnya kita nggak layak kita terima, tapi Tuhan sediakan. Apa itu? Berkat rohani. Biarlah waktu kita mengeluarkan kata-kata, berkat rohani itu turun buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kebaikan demi kebaikan, itulah yang mengalir dari mulut kita. Supaya orang-orang beroleh kasih karunia itu, saudara ya. Supaya orang-orang mengalami Yesus, gitu. Inilah yang menjadi PR kita. Kita lakukan bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Sampai amanat agung itu terjadi, kita lakukan amanat agung, hingga everyone, Jesus for everyone, terjadi 2033. Apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, ayo kita lakukan. Jangan gara-gara, kan ada kasih karunia, kita santuy aja, leha-leho, ngangkat kaki, nggak ngapa-ngapain. Ya minimal doa doang, doanya juga salah-salah. Enggak gitu, saudara. Tapi kita terus berseru-seru sama Tuhan, minta kasih karunia Tuhan buat orang-orang yang ada di distrikku, untuk orang-orang yang ada di rumah tangga majikan kalian, gitu ya, yang ada di keluarga kita, orang-orang terdekat kita, minta kasih karunia Tuhan turun buat setiap kita semua. Tapi kita juga perlu jangan lupa bertindak, ya, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sekali lagi, kita lakukan bagian kita, dan biarlah Tuhan yang akan mencurahkan kasih karunia-Nya, double grace, kasih karunia ganda, terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Sampai di sini sharing aku malam ini. Aku kembalikan ke Bapak Gembala. Shalom semuanya. Thank you, Fer, buat sharingnya malam hari ini. Buat teman-teman di Zoom yang, karena ini merupakan pengajaran, jadi bagi yang ingin mengulang boleh minta rekamannya. Nanti boleh dibagi kepada yang membutuhkannya untuk mengulang lagi sesuatu yang perlu untuk kita cermati, supaya di tahun 5785 ini berkatnya jika berlipat kali ganda akan turun kepada setiap kita. Nah, malam hari ini kita akan dengar beberapa hal yang perlu untuk kita siapkan. Kita perlu mengerjakan bagian kita, bertindak melalui doa keliling tanggal 22,
di mana itu merupakan hari tanggal yang ditugaskan buat setiap kita untuk ambil bagian di dalam berdoa keliling di tempat-tempat di mana kita bisa minta kepada Tuhan supaya pilkada itu betul-betul bisa dituntaskan dengan aman, dengan damai, dan orang-orang yang Tuhan memang panggil dan pilih untuk memimpin bangsa dan negara kita yang akan terjadi. Dan kemudian kita juga ingin sampaikan bahwa kita masih terus bergerak dengan tuntunan Jesus for everyone, sehingga kalau kita lihat pada tanggal 25 nanti kita akan pakai bis. Saya minta yang memang masih punya kerinduan untuk ambil bagian, yaitu busking di atas bis, maka boleh segera mendaftarkan diri, karena tanggal 25 itu kemungkinan tempat akan segera habis. Nanti kalau misalkan meluap karena berlimpah-limpah kasih karunia ganda, jadi bisa semua ikut, maka kita akan pikir belakangan setelah kita tahu berapa banyak peserta yang ingin untuk ikut ambil bagian di tanggal 25 Desember, di mana Natal kita juga selipkan acara untuk memuji Tuhan di jalan-jalan dan segera untuk mendaftarkan diri. Kemudian tanggal 28 dan 29 bulan Desember saya ingin sampaikan lebih awal bahwa itu merupakan tanggal di mana kami berdua ditaruh hati Tuhan untuk melakukan pengurapan memasuki tahun 2025, supaya melalui pengurapan itu ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada hikmat yang melimpah, ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita tuai di tahun mendatang dengan kekuatan yang bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya yang ganda untuk kita dipakai Tuhan lebih dalam lagi. Sementara saya minta untuk Mas Heri persiapkan sebuah lagu, mulutku penuh dengan pujian. Ya, nah itu merupakan lagu yang kita akan naikkan pujian sebelum doa penutup, dan pengumuman terakhir adalah tentang hoodie. Saya tahu memang hoodie ini sudah disiapkan, ya saya nggak tahu kapan bisa betul-betul ada, tapi kita rindukan awal Desember barangnya sudah ada. Hanya ini perlu didatangkan atau dipesan. Oleh karena itu buat yang ada di Hong Kong, kalau yang Rembang saya nggak yakin bahwa kalian berani pakai yang di Rembang ya. Saya nggak yakin kalian berani pakai kaos atau hoodie model begini. Kenapa? Kenapa? Tidak hanya panas-panasnya, tapi karena ada yang bikin panas. Karena di situ ada tulisannya Jesus for everyone, dan itu merupakan kaos yang sulit dipakai di Indonesia maupun di China. Ya, di China juga sama, ada nama Yesus maka akan menghadapi kesulitan. Tapi di Hong Kong kita akan pakai menyambut musim dingin. Saya tahu, saya kemarin jalan-jalan di daerah Causeway Bay, ternyata yang model hoodie yang begini ini harganya 288 saya ingatnya ya. Ada yang pakai Kemudian ada yang modelnya pakai resleting, nanti sedang dicari apakah bisa kita juga pakai resleting. Kemudian saya lihat dari sebuah kelompok ya gereja juga membuat hoodie yang sama
dengan harga 200 ya. Dan saya runding dengan Feli ya, maka angka yang akan kita buka adalah 160 Hong Kong dollar, dari 288 200 menjadi 160. Buat saudara yang ikut terlibat sebagai pengerja, sebagai pengurus school, saya berharap semuanya punya. Kalau toh memang kesulitan untuk mendapatkan hoodie ini, entah alasan apapun, juga harap japri ke Kak Feli supaya kita bisa carikan solusi. Tapi kalau memang tidak bisa bagi uang, ya lebih baik dihemat, nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai kepingin nanti kalau lihat temennya pakai. Nah, itulah hal yang saya rindukan untuk seluruh pengerja dan untuk pengurus school dan semua yang terlibat. Tapi kalau jemaat, saya tahu bahwa jemaat yang bahkan ada yang sudah siap mau order untuk nanti dikirim lagi ke Indo. Saya bilang lebih bagus jangan sumuk nanti ya, sumuk diberikan untuk teman-teman di Indonesia, suruh pakai hoodie dengan kaos yang tebal. Itu membuat mereka jadi sauna ya, mandi sauna bisa langsing semua nanti yang di Indonesia. Oke, kita naikkan pujian ini sama-sama dan kita akan akhiri. Jadi Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan kepada Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. sebelum kita terima doa berkat, ada sedikit tambahan dari Feli, tolong pegang. Ya, shalom semuanya. Aku mau tambahin dikit. Jadi banyak teman-teman tentang hoodie ya, saudara ya. Tentang hoodie, ada teman-teman beberapa yang bertanya apakah ada yang pakai resleting atau enggak.
pengennya memang sangat pengen menyediakan yang pakai resleting, tapi per sekarang masih belum bisa janji yang pasti ada ini 3 macam ini dulu. Kenapa? Karena ini 3 macam ini udah terjamin kualitasnya bagus, sedangkan kita mau order yang pakai sleting di vendor yang sama, tapi mereka nggak punya stok barangnya yang pakai resleting gitu. Jadi kita pengen pesen di tempat yang sama dengan kualitas yang bagus, tapi mereka nggak punya barangnya. Jadi semingguan ini aku keliling-keliling coba mencarikan untuk kalian, dan kita dapat dari 2 tempat yang berbeda, tapi bukan dari tempat ini. Hari Minggu besok kita lihat dulu apakah cocok atau enggak. Ada satu yang udah dibikin itu ternyata kualitasnya rada tetot kayaknya gitu ya, karena di sablon tuh hasil sablonannya difotoin kok nggak bagus gitu. Jadi kita nggak mau kasih kualitas yang nggak bagus ke kalian. Jadi per saat ini adanya hanya ini, dan kalau bisa mohon pre-ordernya gercep. Jadi kalau bisa hari Minggu besok angka pesanannya, angkanya dulu aja yang mau masuk, nanti bayarnya belakangan ya saudara, kalau udah ada barang, karena kita butuh waktu untuk pengerjaannya ini. Dan saya lihat ramalan cuaca Hong Kong minggu depan itu sudah drop ke angka 19 derajat, malah dikatakan bisa mungkin below ya. Minggu depan ini lagi ada typhoon OTW lagi, hari Senin, hari Selasa itu yang paling dekat ke Hong Kong, dan ramalan cuaca bilang akan drop ke suhu 19, bahkan bisa ke bawah. Nah, jadi kalau cuacanya sudah semakin dingin, kayaknya makin lebih cocok lagi untuk pakai hoodie model begini, saudara ya. Jadi maksudnya pesennya rada gercep minggu ini supaya bisa cepetan ada waktu untuk pengerjaannya, karena target kita ya tadi seperti Bapak Gembala bilang, Desember maunya udah ready, semuanya udah jadi itu. Jadi mohon kerjasamanya. Dan nanti kalau kita keliling naik bus Christmas for Everyone dari bus itu tadi, alangkah baiknya kalau kita bisa pakai kembaran semuanya, ada Jesus for Everyone-nya gitu, saudara ya. Itu aja tambahan dari aku. Thank you semuanya. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita sambut berkat yang daripada Tuhan. Malam ini Tuhan, kami rindukan Kau memberkati kami berlimpah-limpah dengan berkat rohani, berkat jasmani maupun berkat materi. Di saat tidur kami pun juga Engkau memberikan mimpi yang indah, tuntunan yang daripada-Mu yang memampukan kami terus memahami akan isi hati Tuhan dan berjalan di dalam rencana-Mu, sehingga tindakan kami adalah tindakan yang hanya karena tuntunan yang daripada-Mu, dan membuat kami berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan kelimpahan itu pasti turun, baik rohani, jasmani, dan materi, karena Engkau melihat setiap hati yang rindu dipakai oleh Tuhan lebih lagi pada hari-hari ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan akan percayakan orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan pilih itu dalam kehidupan pelayanan kami, baik di Rembang, Lasem, maupun juga yang ada di Hong Kong, sehingga kami semua menerima kasih karunia berlimpah-limpah, jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan akan gabungkan bersama dengan kami untuk ambil bagian di ladang Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa terjadi mulai malam ini sampai Tuhan datang menjemput di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati dan siap menjadi berkat bersama dengan saya, katakan amin.